Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua insan pengadaan di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan Agus Arif Rahman dengan Arif. Pada video kali ini izinkan saya berbagi Bapak Ibu mengenai salah satu hal yang sangat penting dalam perencanaan pengadaan, yaitu terkait dengan spesifikasi teknis dan KAK. Bapak Ibu, jadi video ini sebenarnya adalah membedah ya, melakukan membedah sebagian dari isi buku kerja pejabat pembuat komitmen. Ini Bapak Ibu ya, buku kerja pejabat pembuat komitmen yang sudah launching beberapa bulan yang lalu, dan saya bedah karena isinya konsisten ya, konsisten dari lahirnya implementasi peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah melalui penyedia, Bapak Ibu. Oke, bagi yang belum tahu, Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan. Saya adalah Agus Arif Rahman, ya, dipanggil Arif. Inilah nomor handphone saya, email saya, inilah YouTube saya, Bapak Ibu. Saat ini sedang bertugas di Balai Besar BMKG wilayah 1 Medan. Kemudian saya juga ada di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia sebagai Ketua Bidang Pengembangan Profesi dan Diklat di Dewan Pengurus Nasional Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia. Juga ada di Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia dan keseharian bekerja di BMKG. Ini Bapak Ibu, buku saya ini adalah buku yang terakhir, kumpulan template bukti fisik, angka kredit, fungsional pengelola pengadaan berencana versi Permenpan RB 29 2020, Bapak Ibu. Oke. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi buku ini adalah membedah ini ya, buku kerja pejabat pembuat komitmen, di mana di sini ada format spesifikasi teknis dan KAK terbaru, Bapak Ibu ya, terbaru implementasi peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan melalui penyedia. Di dalam deskripsi video ini nanti akan Anda dapatkan link Google Drive yang bisa Anda download gratis, Bapak Ibu ya, tidak dikunci. Link Google Drive, dan mohon tidak meminta akses untuk edit ya. Saya hanya setting untuk pengakses lihat saja, Bapak Ibu ya, supaya Anda tinggal download saja, tidak usah, jangan minta akses untuk edit, download saja, Anda bisa manfaatkan, Bapak Ibu. Nanti kalau diedit takutnya berubah. Oke. Nantinya Bapak Ibu akan mendapatkan ini ya, dua file ini, Bapak Ibu ya. Jadi tentang format spesifikasi teknis dan KAK ya. Oke. Jadi pertama yang ingin kita sharingkan, Bapak Ibu, ini masih terjadi mispersepsi ya tentang spesifikasi teknis dan KAK. Bapak Ibu, spesifikasi teknis itu hanya digunakan ya di jenis pengadaan barang, jasa lainnya, dan pekerjaan konstruksi. Spesifikasi teknis hanya ada di jenis pengadaan barang, jasa lainnya, dan pekerjaan konstruksi. Itu namanya spesifikasi teknis, bukan hal yang lain, tidak ada yang lain. Hanya satu istilah saja ya, yang berisi ruang lingkup pekerjaan, Bapak Ibu, dan sarana komunikasi antara calon penyedia, antara penyedia barang jasa dengan pejabat pembuat komitmen. Nah, sedangkan kerangka acuan kerja KAK di sini hanya untuk jasa konsultansi. KAK hanya untuk jasa konsultasi. Jadi Bapak Ibu, bedakan KAK yang diatur di Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi lampiran data dukung dokumen perencanaan anggaran ya, yang ada formatnya sendiri itu, dengan KAK versi peraturan LKPP ini berbeda fungsi. Kalau KAK yang dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan itu adalah data dukung perencanaan anggaran, sedangkan KAK yang digunakan di sini adalah sebagai bahan masukan perencanaan pengadaan sekaligus akan menjadi ruang lingkup pekerjaan yang akan nanti dikompetisikan atau dinegosiasikan tergantung nanti metode pemilihannya. Jadi itu Bapak Ibu KAK-nya, beda format, kebetulan namanya sama KAK ya. Nah, jadi kalau untuk pengadaan barang tidak ada KAK ya. Tidak ada KAK untuk pengadaan barang jasa, untuk jenis pengadaan barang. Kalau KAK yang digunakan di perencanaan anggaran pasti ada semua jenis pengadaan barang, jasa lainnya, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, pasti ada KAK-nya yang dalam rangka data dukung perencanaan anggaran, pasti ada. Tapi pada saat proses masuk ke pengadaan barang jasa pemerintah, maka namanya disesuaikan. Kalau untuk
barang jasa lainnya pekerjaan konstruksi namanya adalah spesifikasi teknis. Kalau untuk jasa konsultansi namanya KAK. Ini clear dulu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah struktur spesifikasi teknis barang dan jasa lainnya. Kita langsung ke TKP saja Bapak Ibu. Ke barang jasa lainnya ini. Ini Bapak Ibu nanti akan Bapak Ibu dapatkan ya, file ini nanti akan Bapak Ibu dapatkan. Ini adalah struktur spesifikasi teknis. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya adalah keputusan Deputi Kepdep LKPP ya, Kepdep Monitoring dan bidang Monef dan pengembangan sistem informasi nomor 10 tahun 2019 tentang juknis perencanaan pengadaan, dan ini memang sengaja tidak dirubah Bapak Ibu ya. Perlem LKPP nomor 4 kalau tidak salah tentang perencanaan pengadaan ya tidak merubah hal ini Bapak Ibu. Tetap jadi spesifikasi teknis tetap mengacu seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi minimal spesifikasi ini terdiri dari spesifikasi mutu atau kualitas, spesifikasi jumlah, spesifikasi waktu, dan spesifikasi pelayanan. Jadi seperti inilah spesifikasi teknis Bapak Ibu. Ya seperti inilah spesifikasi, tinggal ditambahkan kalau penawaran tambahkan identitasnya seperti itu. Nah strukturnya seperti ini, nanti formatnya ada di atas ya. Opsinya bagaimana? Kalau spesifikasi mutu kualitas bisa harus berisi spesifikasi teknis berbasis kinerja, dan di dalam buku kerja pejabat membuat komitmen saya memperkenalkan konsep spesifikasi teknis berbasis kinerja. Ini juga ada di buku perencanaan pengadaan jenis kompetensi perencanaan pengadaan level 4 Bapak Ibu ya. Jadi spesifikasi kinerja apa itu Bapak Ibu? Yaitu berupa uji mutu atau dokumen penjaminan kualitas mutu yang ditetapkan pada dokumen spesifikasi. Contohnya kalau pengadaan barang, dokumen penjaminan kualitas mutu apa? Garansi. Seberapa macam garansi yang kita ingin tentukan dalam dokumen spesifikasi. Terus apalagi uji mutu terhadap suatu barang, misalkan uji ketahanan baterai, uji performa dengan benchmark Antutu misalkan, atau apapun berbagai macam, termasuk untuk jasa misalkan uji mutu berupa apa? Berupa misalkan adalah laporan visual, foto dan video misalkan, foto dan video atau dokumen output dari sebuah peralatan, dari pemeliharaan peralatan, dokumen output tertentu yang kita targetkan Bapak Ibu ya, misalkan pemeliharaan peralatan seperti itu. Dan apapun bisa terus dikembangkan Bapak Ibu spesifikasi kinerja. Apapun jenis pengadaannya barang maupun jasa lainnya atau pekerjaan konstruksi, usahakan ada spesifikasi kinerja. Nah kalau yang di bawahnya ini opsional, tergantung pendekatan apa yang mau Anda pakai. Anda bisa pakai pendekatan merek kalau memang itu untuk komponen barang jasa, suku cadang, atau bagian dari sistem yang sudah ada. Bisa pakai pendekatan merek atau pendekatan standarisasi atau sampel atau spektek. Nah ini umumnya pakai ini umumnya, atau pendekatan spesifikasi komposisi. Bapak Ibu kita lihat di sini ya, penjelasannya ada di bawah sini Bapak Ibu. Kalau merek ya seperti biasa ya, seperti merek ya, brand dan seterusnya ya, ini merek ya. Kemudian untuk standarisasi Anda bisa pakai standarisasi ya. Standarisasi itu seperti ini ya. Dengan standarisasi memungkinkan penyedia dan pembeli berkomunikasi dalam bahasa yang sama ya, dalam bahasa yang sama. Contohnya standarisasi itu kalau pakai ini SNI ya, misalnya pengadaan barang tertentu helm misalkan, Anda menggunakan SNI 1811/2007. Terus misalkan pembangunan beton kedap air yang mengambil spesifikasi mutu dari SNI DT 91008/2007 misalnya. Atau bisa nih contoh lagi, jasa yang terkait keamanan informasi menggunakan standar SNI atau ISO 27001/2013 tentang teknologi informasi atau teknik keamanan atau sistem manajemen keamanan informasi. Atau catering ini pakai SKKNI industri makanan bidang keamanan pangan. Nah ini Anda pelajari Bapak Ibu hal-hal seperti ini, SKKNI ya, kemudian ISO atau SNI ini. Makin kesini makin banyak Bapak Ibu. Nah ini kalau bikin spek dengan pendekatan standarisasi seperti ini. Oke, Anda bisa pakai pendekatan sampel, misalkan kayak pengadaan kain ya, pengadaan pakaian seminar kit ya. Jadi kalau misalnya pemilihan itu bisa pokoknya mengundang peserta itu ya. Sampel kainnya seperti ini ya, nah, seperti itu. Ya itu adalah pendekatan sampel. Nah kalau pendekatan spektek bagaimana? Kalau pendekatan spektek adalah tentunya Bapak Ibu harus Bapak Ibu harus
membuat ya parameter-parameter teknis yang di semua brand atau minimal lebih dari satu brand itu ada. Jangan menggunakan parameter teknis yang hanya ada di satu merek tapi di merek lain tidak ada. Bapak Ibu, itu namanya mengarah ke merek tertentu. Ya, itu hindari. Nah, spektakuler seperti itu kita harus pandai-pandai menentukan parameter teknis dari suatu barang Bapak Ibu yang sekiranya lebih dari satu merek itu ada, dan kita tentukan standar minimalnya. Oke. Seperti itu. Dan macam-macam ya, seperti itu. Oke. Kemudian pendekatan komposisi juga bisa Anda gunakan Bapak Ibu. Pendekatan komposisi yaitu spesifikasi komposisi merupakan bentuk spesifikasi menyatakan susunan zat suatu barang dengan karakteristik masing-masing unsur pembentuknya. Misalnya digunakan dalam pengadaan obat atau bahan kimia, itu bisa pakai pendekatan komposisi. Ya, spek komposisi juga sering digunakan pada barang-barang yang merupakan batasan peraturan lingkungan hidup. Ya, contohnya kadar cat pada mainan anak-anak atau bahan kimia pada obat pembasmi hama. Nah, spesifikasi komposisi dianjurkan disusun oleh ahli yang kompeten di bidangnya. Oke. Jadi itu berbagai macam pendekatan yang bisa digunakan Bapak Ibu. Nah, ini contohnya ini seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini adalah format yang sedemikian hingga saya susun Bapak Ibu yang bisa Anda modifikasi. Ya, bisa Anda modifikasi format ini, dokumen spesifikasi ini bisa Anda modifikasi sendiri ya. Jadi ini nama paket pengadaan, nama PPK, ID RUP ya, seperti ini. Kemudian ini spesifikasi fungsi umum. Jadi ini perlu memang dijelaskan apa sih fungsi dari pengadaan barang jasa ini. Bapak Ibu, fungsinya nanti dipakai untuk apa nih ya. Yang dijelaskan seperti itu, jelas ya. Termasuk untuk jasa pun nanti fungsinya untuk apa. Nah, ini mudah sebenarnya, tinggal copy paste dari KAK dokumen data dukung perencanaan anggaran tadi yang kita bilang tadi, KAK tadi. Bisa copy paste dari situ, kan pasti ada. Copy paste ke sini ya, spesifikasi fungsi umum. Nah, kemudian bagian pertama adalah spesifikasi mutu atau kualitas. Nah, ini tadi ya, bisa dengan pendekatan-pendekatan tadi itu ya. Seperti itu. Nah, yang penting adalah spesifikasi kinerja itu wajib ada Bapak Ibu ya. Seperti itu. Itu usahakan wajib ada spesifikasi kinerjanya. Ya, saya ada contoh sekilas Bapak Ibu ya, saya ambil contoh. Oke, saya coba ambil contoh Bapak Ibu dari buku ya, moga-moga ada di sini ya. Contohnya yang ada ternyata contoh konstruksi Bapak Ibu ya. Mohon maaf ya. Nanti kita bisa sharingkan ya Bapak Ibu ya. Contoh isinya bagaimana itu mudah. Yang penting ini susunannya seperti ini ya. Ya, sepertinya susunannya seperti ini. Contoh dari spesifikasi mutu atau kualitas. Ini kuncinya di sini. Nah, kemudian spesifikasi jumlah. Nah, spek jumlah ini kalau dulu namanya BOQ. Nah, kalau sudah seperti ini mah nggak usah bikin lagi BOQ gitu ya, daftar kuantitas atau daftar keluaran. Cukup seperti ini saja di dalam satu bagian dari spesifikasi teknis yang namanya spesifikasi jumlah Bapak Ibu. Kalau pengadaan barang namanya urian barang satuan volume, kalau pengadaan jasa lainnya namanya urian pekerjaan satuan volume. Seperti ini saja praktis Bapak Ibu. Jadi satu dokumen ya, spesifikasi jumlah. Oke. Nah, kemudian di bawahnya ini adalah spesifikasi waktu. Nah, spesifikasi waktu ini untuk pengadaan barang bisa berisi jangka kedatangan barang berapa lama. Kemudian untuk jasa lainnya bisa waktu pelaksanaan pekerjaan, sama saja ya. Kemudian kebutuhan waktu pelayanan, kemudian lokasi. Nah, lokasinya mau di mana saja diterangkan di sini Bapak Ibu. Kemudian metode transportasi dan pengepakan. Nah, ini Bapak Ibu, ini bisa Anda tentukan bisa tidak. Karena memang tipikal PPK ya, ada PPK yang ingin menentukan metode transportasinya, ada yang tidak. Ya, pengepakan harus dari kayu misalkan seperti itu. Transportasi harus menggunakan transportasi udara misalnya. Ya, seperti itu. Ada yang diserahkan ke penyedia, ada yang tidak Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian spesifikasi pelayanan. Nah, ini yang penting khususnya untuk jasa lainnya akan lebih banyak di sini nih. Kalau jasa lainnya ya. Tingkat pelayanan apa saja. Nah, ini penjelasannya ada di bawah, kita loncat lagi ke bawah ya. Spesifikasi pelayanan. Nah, ini di bawah Ibu, spesifikasi pelayanan. Terdapat beberapa strategi ya ini ya. Kalau tingkat pelayanan ini isinya apa aja? Isinya ini misalnya, penyedia barang jasa hendaknya menetapkan seorang manajer yang berkompeten dan didedikasikan khusus untuk melaksanakan pekerjaan. Ya, ini
Bapak Ibu. Jadi jabatan-jabatan tertentu bisa dituangkan di tingkat pelayanan. Kemudian di sini bisa dibunyikan menyediakan jasa bantuan helpdesk service yang siap selama 24 jam tiap hari selama masa percobaan operasi. Ya, misalnya seperti itu. Atau bisa dibunyikan minta begini, menetapkan waktu tanggapan atau respon time dan ketepatan waktu atau fixed time. Respon time, fixed time ini usahakan ada di berbagai macam jenis-jenis pengadaan jasa lainnya Bapak Ibu. Respon time, fixed time yang jelas. Ya, berapa lama? 1 jam? 5 menit? 2 jam? Tergantung ya, tergantung karakteristik jasa lainnya. Nah, ketika ada keluhan, misalnya ada kerusakan dari barang yang dikirim. Kemudian juga berapa lama penyedia segera memberikan tanggapan terhadap pelaporan keluhan dan berapa lama perbaikan akan diselesaikan. Nah, ini adalah tingkat pelayanan Bapak Ibu ya, tingkat pelayanan. Ya, jadi kalau misalkan pengadaan hubungan tenaga ahli, tenaga teknis, tuangkan di sini. Ya, tuangkan di sini. Ini tingkat pelayanan. Nah, kemudian pelatihan dan bantuan teknis. Ya, ini bisa diisi. Ini untuk menjamin barang jasa yang diadakan dengan baik dalam spesifikasi hendaknya dicantumkan petunjuk pengoperasian barang, pelatihan dan bantuan teknis. Ya, ini yang sering terlewat Bapak Ibu. Ya, kita beri barang mahal-mahal tapi kita tidak hitung HPS kita. Ini adalah pelatihan dan bantuan teknis. Ya, karena ini ada cost-nya sendiri dan biasanya tentunya adalah harganya berbeda Bapak Ibu ya. Yang ada pelatihannya dengan hanya kirim, pasang, selesai, garansi berlaku, begitu aja. Kalau saya sama nggak mau Bapak Ibu ya, barang-barang yang agak-agak yang sekiranya SDM kita kurang paham alat itu, tambahi selain kirim, install, garansi, tambah lagi pelatihan Bapak Ibu, tambah pelatihan. Bisa full board ya, bisa full day ya, half day ya, tergantung kebutuhan, sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Bisa daring, bisa luring. Ya, seperti itu. Nah, kemudian dari sisi pemeliharaan, aspek pemeliharaan dan perbaikan harus dinyatakan dalam ruang lingkup spesifikasi seperti contohnya ini ya, rentang waktu pemeliharaannya berapa lama, cakupan komponen atau layanannya apa saja pemeliharaan, penyedia teknis dalam pemeliharaan dan perbaikan, mekanisme permintaan layanan pemeliharaan dan perbaikan. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, ya ini Bapak Ibu, ini adalah formatnya seperti ini. Anda bisa modifikasi ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini informasi lainnya. Dan di dalam spesifikasi ini Bapak Ibu sebaiknya mohon tidak berisi persyaratan penyedia, kecuali tenaga ahli, tenaga teknis yang memang tadi sudah diatur di Capdev boleh ada di sini. Tapi selain itu Bapak Ibu sebaiknya tidak berisi persyaratan penyedia. Pak, persyaratan penyedia biasanya di sini tidak Bapak Ibu. Persyaratan penyedia bukan ranahnya di spek, tapi tempatkan itu di dokumen review persiapan pengadaan dan persiapan pemilihan yang untuk kemudian nanti sama Pokja atau pusat pengadaan dipindahkan itu ke dokumen pemilihan sesuai dengan ketentuan di Perlem 12 2021 bahwa persyaratan penyedia adalah kewenangan mutlak Pokja pemilihan dan pejabat pengadaan. Itu Bapak Ibu. Jadi kita tahu batasan masing-masing ya. Tidak dituangkan di sini. Ya, kemudian informasi lainnya silahkan. Ini bagaimana nanti ya. Misalnya berisi apabila ada bagian yang tidak jelas silahkan ditanyakan pada pemberian penjelasan. Misalnya seperti itu ya. Ditentukan oleh PPK dan sedapat mungkin ada tim ahli atau tenaga ahli. Jangan menyusun sendiri. Tim ahli, tenaga ahli dan fungsional PBJ Bapak Ibu, fungsional PBJ manfaatkan, apalagi yang madya Bapak Ibu. Manfaatkan karena itu selain angka kredit buat mereka Bapak Ibu kan mereka juga sudah dilatih Bapak Ibu, sudah melewati uji kompetensi ya untuk penyusunan spesifikasi teknis ini. Mereka sudah kompeten Bapak Ibu. Anda bisa manfaatkan untuk mendapatkan masukan-masukan. Oke, itu adalah untuk pengadaan barang jasa lainnya seperti ini. Nah, sekarang yang kedua itu adalah untuk konstruksi Bapak Ibu. Nah, pekerjaan konstruksi macam kayak gimana nih pekerjaan konstruksi? Nah, ini dia ya. Pekerjaan konstruksi. Strukturnya seperti ini. Nah, ini malah ini sudah ada diatur langsung di Perlem 12-nya. Bapak Ibu, Anda bisa lihat di lampiran di lampiran 5 ya dan lampiran 6 yang terintegrasi pun juga begitu. Lampiran 5 khususnya yang untuk MDP yang untuk jasa konstruksi diatur Bapak Ibu ya. Lihat aja bab yang terkait dengan spesifikasi. Strukturnya seperti ini. Jadi spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi berisi uraian spesifikasi teknis, keterangan gambar ya, dan rencana keselamatan konstruksi RKK-nya ya. Jadi uraian spek tek, keterangan gambar dan RK inilah produk konsultan perancang yang sebenarnya Bapak Ibu. Saya sangat menyarankan kalau Anda
pemilihan seleksi konsultan perancangan, KAK-nya minta output ini semua lengkap, Orion Spektek, keterangan gambar DID, termasuk DID-nya pastinya ya, dan RKK lengkap seperti ini Bapak Ibu. Ya. Seperti itu. Kalau ini hanya sekedar gambar DID dan RAP, ya percuma, rugi Bapak Ibu, Anda bayar konsultan perancang ya. Ya, konsultan perancang itu produknya seperti ini, dan tidak ada produk lagi Bapak Ibu terkait ruang lingkup pekerjaan. Cukup ini aja dulu, ada namanya RKS. Saran saya tidak lagi menggunakan RKS, sudah tidak diatur Bapak Ibu. Bahkan sejak PUPR 14 tidak ada lagi RKS, rencana kerja dan syarat. Tuangkan semua di sini Bapak Ibu, tuangkan semua di sini Bapak Ibu ya. Tuangkan semua di sini sebagai sebuah dokumen yang namanya satu dokumen saja, namanya spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi. Orian teknis berisi apa saja? Spesifikasi bahan bangunan konstruksi, spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan, spesifikasi proses atau kegiatan, spesifikasi metode pelaksanaan, spesifikasi jabatan kerja konstruksi. 5 macam spesifikasi ini harus ditetapkan Bapak Ibu. Ya. Kemudian keterangan gambar, peta lokasi, layout, potongan memanjang, melintang, DID, detail-detail konstruksi. Ya, kemudian baru RKK-nya. RKK ini berisi apa? Uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, tingkat risiko. Harus 3 ini Bapak Ibu. Ya, kalau nggak ada 3 ini jangan mau bayar konsultan perancangan, rugi Bapak Ibu. Ya, 3 ini dia harus identifikasi. Nanti Pokja tinggal ngambil yang tingkat risikonya tertinggi, uraian pekerjaan dan identifikasi bahayanya. Dituangkan di review. Nah, kemudian dituangkan lagi di dokumen pemilihan ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, formatnya kayak gimana? Nah, ini seperti ini Bapak Ibu formatnya ya. Uraian spesifikasi teknis. Di dalam uraian spesifikasi teknis ini ada penjelasan preambulnya, pembukaannya, bahwa dapat menyebutkan merek dan tipe serta sedapat mungkin menggunakan produksi dalam negeri. Ini kuncinya di sini Bapak Ibu, dapat menyebutkan merek dan tipe. Ya Bapak Ibu, jadi spesifikasi bahan bangunan sedapat mungkin Bapak Ibu ada merek tipenya atau pilihan-pilihan merek tipenya, catnya, pilihannya apa aja yang boleh. Itu Bapak Ibu, kasih merek yang bagus-bagus, ya, gitu. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian panel listriknya, ya, kemudian gentengnya merek apa, ya, seperti itu. Semuanya tentukan, semennya Bapak Ibu, pasirnya tentukan. Bapak Ibu, karena itu tidak dikompetisikan. Bahan bangunan konstruksi tidak dikompetisikan. Tentukan Bapak Ibu, tentukan. Kasih pilihan-pilihan. Kalau memang kita tidak mau menentukan satu pilihan, kasih 2 pilihan atau 3 pilihan. Ya, seperti itu. Minta konsultan perencananya. Ya, sedapat mungkin itu merupakan merek-merek yang SNI ya. Kemudian metode harus logis, realistis dan dapat dilaksanakan. Nah, jangka waktu harus sesuai dengan metode pelaksanaan. Jangka waktu pelaksanaan itu harus sesuai dengan metode pelaksanaan. Kemudian mencantumkan macam, jenis, kapasitas, jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Dan Bapak Ibu nanti jangan lupa Pokja di dalam Perlem 12 diatur ada maksimalnya ya, nanti persyaratan penyediaannya. Ya. Kemudian mencantumkan syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan. Mencantumkan syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk ini yang disebut dengan spesifikasi kinerja bangunan. Makin kesini makin banyak teknik-teknik pengujian bangunan Bapak Ibu. Ya, dulu istilah-istilah kita ya biasa, uji selam, hammer test dan sebagainya ya. Sekarang makin kesini makin canggih. Nah, itu Bapak Ibu tentukan bagaimana syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk. Bapak Ibu, tuangkan di sini spesifikasi kinerja yang mencantumkan kriteria kinerja produk, output performance yang diinginkan. Ini penting. Itu tadi ya. Sekarang pendekatan kedua pendekatan kinerja, termasuk itu bangunan pun juga begitu ya. Seperti itu. Kemudian mencontoh tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran. Nah, ini strukturnya seperti ini. Mulai dari sini nih kita berbicaranya. Spesifikasi bahan bangunan konstruksi. Nah, ini dia. Ya, Bapak Ibu, ini tuangkan semua bahan bangunan konstruksi, spesifikasinya. Ya, Pokja pemilihan harus memastikan bahan bangunan konstruksi sesuai hasil yang telah diidentifikasi BPK. Setiap jenis bahan bangunan yang tergolong sebagai bahan berbahaya atau beracun, ya, itu cara pengangkutan, penyimpanan, penggunaan, pengendalian risiko dan cara pembuangan limbahnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Jadi itu juga harus diperhatikan, dituangkan oleh konsultan perancang bagaimana untuk penyimpanan barang-barang yang beracun Bapak Ibu ya, cat, thinner,
BBM, BBG, bahan peledak ya seperti itu. Itu perhatikan. Nah, kemudian informasi tentang penanganan B3 ya, B3 bahan berbahaya dan beracun dapat diperoleh dari lembar keselamatan bahan ya, material datasheet yang diterbitkan oleh pabrik pembuatnya. Itu pasti ada. Nah, itu tugasnya konsultan perancang Bapak Ibu ya. Tugasnya konsultan perancang seperti itu. Mengidentifikasi itu semua atau dari sumber-sumber yang berkompeten ya. Ya. Jadi ini, dan ini bahan-bahan bangunan disebutkan semua di sini merek tipenya sebaiknya Bapak Ibu ya, sebaiknya disebutkan semua merek tipenya. Kemudian spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan. Nah, ini peralatan konstruksi disebutkan. Bedakan mana peralatan konstruksi, mana peralatan bangunan Bapak Ibu. Ya, jadi ini harus ditetapkan. Ya, alat dan perkakas yang digunakan harus dipastikan telah diberi sistem perlindungan atau kelengkapan pengaman untuk mencegah paparan bahaya secara langsung terhadap tubuh pekerja. Nah, informasi tentang jenis penggunaan, pemeliharaan, pengamanan alat dan perkakas dapat diperoleh dari manual produk dari pabrik pembuatnya ataupun dari pedoman atau peraturan pihak yang kompeten. Jadi ini perhatikan peralatan konstruksi harus ditentukan dan peralatan bangunan. Peralatan konstruksi, peralatan bangunan ini berbeda Bapak Ibu ya. Nah, kemudian spesifikasi proses. Nah, ini yang ada di RKS pindahin ke sini urutan pekerjaannya Bapak Ibu. Urutan pekerjaannya. Jadi kalau ini spesifikasi proses, ini metode pelaksanaan. Jadi metode pelaksanaan tidak dikompetisikan untuk yang kecil dan menengah. Hanya besar saja yang dikompetisikan Bapak Ibu. Tuangkan di sini apa yang ada di RKS, tuangkan, pindahkan ke sini Bapak Ibu ya. Spesifikasi proses atau kegiatan. Nah, ini Bapak Ibu urutan pekerjaan tuangkan di sini. Nah, ini ada beberapa masukan di sini saya bacakan Bapak Ibu. Pokja yang khususnya yang bersertifikat ahli petugas K3 ya, yang memang sebaiknya ada di dalam Pokja konstruksi Bapak Ibu, harus menilai kesesuaian identifikasi bahaya dari setiap tahapan kegiatan yang sudah ditetapkan oleh PPK. Nah, setiap proses atau kegiatan harus dilengkapi dengan prosedur kerja, sistem perlindungan terhadap pekerja, perlengkapan pengaman dan rambu-rambu peringatan, dan kewajiban pekerja menggunakan APD yang sesuai dengan potensi bahaya dari proses tersebut. Ya, ini dituangkan di dalam spesifikasi proses. Kemudian perlu diperhatikan lagi bahwa setiap jenis proses kegiatan yang berisiko tinggi atau pekerjaan yang berisiko tinggi pada keadaan yang berbeda harus lebih dulu dilakukan analisis keselamatan pekerjaan, job safety analysis, dan tindakan pengendaliannya Bapak Ibu ya. Ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang berisiko tinggi harus ditentukan di sini di spesifikasi proses. Kemudian diperhatikan lagi bahwa setiap proses yang berbahaya harus melalui prosedur izin kerja lebih dulu dan penanggung jawab proses dan ahli dari K3 konstruksi ya. Jadi proses-proses yang berpotensi bahaya ini diperhatikan seperti ini Bapak Ibu ya, dari artikel harus ada izin kerja lebih dahulu. Nah, kemudian untuk setiap proses dan kegiatan pekerjaan hanya boleh dilakukan oleh tenaga kerja dan atau operator yang telah terlatih dan telah mempunyai kompetensi untuk melaksanakan jenis pekerjaan atau tugasnya, termasuk kompetensi melaksanakan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja yang sesuai dengan jenis pekerjaannya. Jadi inilah beberapa hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu dalam menuangkan spesifikasi proses selain urutan pekerjaan. Nah, kemudian metodologi, metode pelaksanaan tidak dikompetisikan Bapak Ibu. Ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun metode. Ini para konsultan, para PPK dan konsultan perancang bisa diperhatikan hal ini Bapak Ibu. Oke, analisis keselamatan pekerjaan, job safety analysis JSA harus dilakukan terhadap setiap metode konstruksi pekerjaan dan persyaratan teknis untuk mencegah terjadinya kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja. Diperhatikan satu hal ini, JSA-nya, job safety analysis. Metode kerja harus disusun secara logis, realistis, dan dapat dilaksanakan dengan menggunakan peralatan, perkakas, material, konstruksi sementara yang sesuai dengan kondisi lokasi, tanah, cuaca, dan dapat dikerjakan oleh pekerja dan operator yang terlatih Bapak Ibu. Nah, persyaratan teknis yang harus dipenuhi penyedia dalam penyusun dan menggunakan metode kerja dapat meliputi penggunaan alat utama dan alat bantu, perkakas, material, dan konstruksi sementara dengan urutan kerja yang sistematis guna mempermudah pekerja dan operator pekerja dan dapat melindungi pekerja, alat, dan material dari bahaya dan risiko kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja. Ya, seperti itu. Nah, kemudian perhatikan lagi poin D ini bahwa setiap metodologi pelaksanaan
yang diusulkan penyedia, kalau ini yang diusulkan penyedia ya, atau yang disusun oleh konsultan perancangan, harus dianalisis keselamatan GSA-nya, diuji efektivitas pelaksanaannya dan efisiensi biayanya. Jika semua faktor kondisi lokasi, tanah, cuaca, alat, perkakas, material, urutan kerja, dan kompetensi pekerja atau operator telah ditinjau dan sudah dianalisis, serta dia pastikan dapat menjamin keselamatan, kesehatan, dan keamanan konstruksi dan pekerja operator, maka metode kerja dapat disetujui setelah dilengkapi dengan gambar dan prosedur kerja yang sistematis dan atau mudah dipahami oleh pekerja atau operator. Jadi ini Bapak Ibu harus ada gambar dan prosedur kerja yang sistematis. Itu sebagai bagian dari metode pelaksanaan. Ya, seperti itu. Nah, sebelum ada gambar dan metode kerja, diperhatikan JSE-nya tadi, harus dilakukan pengujian dulu. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian perhatikan pula Bapak Ibu bahwa setiap tahapan pelaksanaan konstruksi utama yang mempunyai potensi bahaya tinggi harus dilengkapi dengan metode kerja yang di dalamnya sudah mencakup JSE. Ya, analisis, job safety analysis. Misalnya nih contohnya, untuk pekerjaan di ketinggian mutlak harus digunakan perancah, lantai kerja atau platform, papan tepi, tangga kerja, pagar pelindung tepi, serta APD yang sesuai ya, yang sesuai antara lain juga helm, kemudian sabuk keselamatan agar memang pekerja ini terlindung dari bahaya jatuh, Bapak Ibu ya, terjatuh ya, terpeleset seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk pekerjaan misalnya contoh lagi nih, untuk pekerjaan saluran galian tanah berpasir yang mudah longsor misalnya dengan kedalaman 1,5 meter atau lebih, maka itu mutlak harus menggunakan turap. Nah, harus ada turapnya dan tangga akses bagi pekerja untuk naik turun. Nah, itu penting Bapak Ibu ya. Jadi untuk pekerjaan galian ya, galian berpasir yang kedalamannya misalnya 1,5 meter, itu harus ada turapnya dan tangga naik turun untuk pekerja ya, contohnya seperti itu. Kemudian perhatikan pula bahwa setiap metode harus melalui analisis dan perhitungan yang diperlukan berdasarkan data teknis yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dari standar yang berlaku atau melalui penyelidikan teknis atau analisis lab maupun pendapat ahli terkait dengan independen ya, seperti itu. Itu adalah hal-hal yang diperhatikan dalam penyusunan spesifikasi metode konstruksi atau metode pelaksanaan ya. Tuangkan di sini, jangan pakai dokumen lain lagi, satu dokumen saja. Kemudian kita ke jenis spek yang terakhir, yaitu spek jabatan kerja konstruksi yang sudah diatur di Perlem 12. Mohon diperhatikan ya, jabatan kerja konstruksi Bapak Ibu, setiap kegiatan pekerjaan perancangan, perencanaan, perhitungan, dan gambar-gambar konstruksi, penetapan spek dan prosedur teknis serta metode harus dilakukan oleh tenaga ahli yang punya kompetensi yang disyaratkan, baik pekerjaan arsitek, struktur, pekerjaan sipil ya, mekanikal, pekerjaan elektrikal, plumbing, dan penataan lingkungan maupun interior dan jenis pekerjaan lain yang terkait, Bapak Ibu. Perhatikan pula bahwa setiap tenaga ahli ya harus mempunyai kemampuan untuk melakukan proses risk management, identifikasi bahaya, pengendalian risiko yang terkait dengan disiplin ilmu dan pengalaman profesionalnya. Dan Bapak Ibu dan dapat memastikan bahwa semua potensi risiko dan terkait pada bentuk rancangan, spesifikasi teknis dan metode konstruksi telah teridentifikasi dan telah dikendalikan pada tingkat yang dapat diterima sesuai dengan standar teknik dan standar K3 yang berlaku, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi spesifikasi jabatan kerja konstruksi tentunya mengikuti ketentuan di Perlem 12 ya, Perlem 12 2021. Di sini perlu diperhatikan lagi Bapak Ibu bahwa setiap kegiatan pekerjaan, pelaksanaan, pemasangan, pembongkaran, pemindahan, pengangkutan, pengangkatan, penyimpanan, perletakan, pengambilan, pembuangan, pembongkaran harus dilakukan oleh ahlinya dan tenaga terampil yang memang berkompeten, Bapak Ibu ya, berdasarkan gambar, spek, manual, pedoman, standar serta rujukan yang benar dan sah dan telah disetujui oleh
tenaga ahli yang terkait. Nah, setiap tenaga ahli dan tenaga terampil di bidang K3 konstruksi harus melakukan JSE terus ya, harus melakukan JSE setiap sebelum memulai pekerjaan ya, dicek lagi JSE-nya, job safety analysis-nya dicek lagi untuk memastikan bahwa potensi bahaya dan risiko telah diidentifikasi dan diberikan tindakan pencegahan terhadap kecelakaan. Oke, barulah ini bagian kedua gitu ya. Baru bagian kedua ini ya, peta lokasi, layout, potongan memanjang, potongan melintang, DED, detail-detail konstruksi. Nah, ini Bapak Ibu ya. Yang justru sering saya lihat tidak ada itu malah ini 1-2 ini peta lokasi layout Bapak Ibu. Peta lokasi ini penting Bapak Ibu ya. Peta lokasi ini penting, tuangkan itu di dokumen spesifikasi ya. Jadi memberikan kepastian pada pelaksana konstruksi terhadap batas-batas pekerjaan titik-titiknya. Jangan pula nanti bablas gitu ya titik-titiknya. Punya orang lagi secara tidak sengaja misalkan karena miskomunikasi disamber gitu ya. Peta lokasi penting Bapak Ibu. Boleh pakai Google Earth itu lebih enak ya. Kalau ini masih sudah biasa ya, potongan memanjang, melintang, DED. Nah, baru dokumen RKK-nya ya. Seperti itu. Jadi inilah kurang lebih Bapak Ibu ya. Jadi kalau tadi saya contohkan yang pengadaan, saya punya contoh-contohnya Bapak Ibu. Kalau yang pengadaan barang itu seperti ini. Ya, ini menuangkan spesifikasi kinerjanya. Contoh isiannya misalnya sertifikat ya, garansi dan kalibrasi. Garansi pun sekarang makin kesini makin banyak Bapak Ibu. Ya, kita pengadaan tertentu seperti lemari es saja. Sekarang garansi ada 2, yaitu garansi kompresor dan garansi lemari esnya itu sendiri. Jadi garansi makin kesini pabrikan tuh makin kreatif berikan garansi. Nah, itu gali informasinya Bapak Ibu. Dan ini selalu kalau saya ini memang strategi saya Bapak Ibu, laporan monitoring visual setiap paket pengadaan selalu kita tuangkan di sini Bapak Ibu. Ini contohnya spek kinerja ini ya. Pemenuhan laporan monitoring visual perjalanan distribusi barang oleh penyedia sepanjang masa pelaksanaan kontrak sebanyak 2 kali dalam sebulan berupa dokumentasi foto dan video 1 menit. Dokumentasi dikirim ke email ini dengan judul email bla 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 hari ke sekian. Seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah bagian dari metode pengendalian kontraknya sejak awal sudah ditetapkan. Jadi tidak ribut di belakang nanti. Sejak awal sudah ditetapkan spesifikasi kinerjanya. Dan ini bagian dari pemeriksaan hasil pekerjaan Bapak Ibu ya, pemeriksaan hasil pekerjaan. Ya, seperti ini. Yes, pembayaran atas hasil pekerjaan baru akan diperhitungkan dan dilaksanakan apabila memenuhi kriteria spesifikasi kinerja di atas. Ini penting dituangkan Bapak Ibu bahwa spesifikasi kinerja ini kalau barang, kalau jasa bagaimana? Ini jasa itu alat, misalnya pemeliharaan alat nih saya contohkan. Persentase target data masuk setiap semester atau triwulan minimal 80% untuk total lokasi yang dibutuhkan dengan laporan penyedia yang berisi data masuk dibandingkan dengan target data. Ini seperti contohnya seperti itu ya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ini contoh-contoh. Nah, kemudian kalau yang konstruksi saya punya contoh sederhana pekerjaan konstruksi yang kecil Bapak Ibu ya. Saya ada contohnya nih. Pekerjaan konstruksi yang kecil. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Ya, ini dia kalau pekerjaan konstruksi. Oh, sorry, ini enggak ada ya. Ini dia ada Bapak Ibu. Nah, ini contohnya. Ini contoh sederhana sekali ya untuk pekerjaan konstruksi yang tidak terlalu besar Bapak Ibu ya. Seperti ini, penyebutan merek ya. Spek bahan bangunan ada sebutan merek, kemudian spek peralatan konstruksi dan peralatan bangunan. Ini misalnya seperti ini ya. Minimal dan seperti ini ya. Ditentukan seperti ini. Minimal water pass, genset misalnya. Peralatan bedakan peralatan konstruksi dan peralatan bangunan ya. Nah, kemudian spek proses, spek dan seterusnya, dan jabatan kerja konstruksi seperti ini. Manajer proyek, manajer teknik, manajer keuangan. Ini contohnya kalau yang yang bukan kecil ya. Kecil kan tidak seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu kurang lebih contoh sederhana ya, yang tentunya bisa Anda modifikasi untuk spesifikasi teknis. Sekali lagi, spesifikasi teknis itu adalah untuk barang, jasa lainnya pekerjaan konstruksi. Kalau KAK bagaimana? Ya, kalau KAK ikuti format KAK yang sesuai peraturan LKPP yang berisi 26 klausul. Bapak Ibu, 26 klausul KAK itu Bapak Ibu. Ini seperti ini. KAK, baik yang konstruksi maupun yang baik yang konstruksi maupun yang
jasa konsultan konstruksi maupun jasa konsultan non konstruksi sama Bapak Ibu. Ya, ini ada contoh isiannya nih ya. Ini isinya sudah 26 ya. Sudah 26 ya. Contoh isinya. Klausulnya harus seperti ini Bapak Ibu, latar belakang, yang kemudian maksud dan tujuan. Ya, ini berbeda Bapak Ibu dengan KAK yang diatur di Peraturan Menteri Keuangan yang merupakan data dukung perencanaan anggaran, berbeda. Serupa tapi tak sama, namanya sama tapi isinya beda. Ada yang sama sih ya sebenarnya, tinggal copy paste ya. Sasaran, lokasi pekerjaan, sumber pendanaan, nama dan organisasi PPK, data dasar, standar teknis, studi terdahulu, referensi hukum. Ini bagian keduanya, data penunjang. Bagian yang pertama adalah uraian pendahuluan. Bagian yang kedua adalah data penunjang berisi klausul nomor 7 sampai 10. Kemudian bagian ketiga adalah ruang lingkup. Nah, lingkup pekerjaannya apa saja? Ya, nomor 11 lingkup pekerjaan. Ini ngapain aja dia? Kemudian nomor 12 outputnya apa saja Bapak Ibu. Nah, kalau saya Bapak Ibu jasa konsultan lebih senang menggunakan jenis kontrak lamsam, sehingga keluarannya ini yang diperdalam nih Bapak Ibu ya. Keluarannya apa saja? Nah, kemudian outputnya. Kemudian peralatan, material, personel, fasilitas dari PPK apa saja di sini. Kemudian peralatan dan material dan penyedia jasa dari jasa konsultannya apa saja Bapak Ibu. Kemudian lingkup kewenangan penyedia jasa sebatas apa saja. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan, personelnya diatur di sini Bapak Ibu ya. Personel ya, manajer seperti ini personel. Kemudian jadwal tahapan pelaksanaan pekerjaan diatur di sini. Ya, kemudian laporan pendahuluan, bagian terakhir adalah laporan pendahuluan, laporan bulanan, laporan antara, laporan akhir. Ya, kemudian lain-lain apa? Klausul nomor 23 sampai 26 produksi dalam negeri. Ya, misalkan yang mau diatur, kemudian persyaratan kerjasama. Nah, ini ya ini misalkan ditentukan tidak boleh ada kerjasama dengan penyedia jasa konsultasi lainnya. Ya, kemudian pedoman dan pengumpulan data lapangan di sini. Nah, di sini misalkan ditulis ketentuannya mematuhi protokol prokes COVID-19 ya, atas izin tertulis dari PPK. Kemudian alih pengetahuan. Nah, ini dia alih pengetahuan. Jika diperlukan, penyedia berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan. Ya, 26 klausul Bapak Ibu. Dalam lingkup pekerjaan yang penting, kalau misalkan itu aplikasi Bapak Ibu, yang penting adalah jangan lupa untuk meminta source code ya. Source code-nya harus dikasih ya, jangan ke depan, jangan pula kita nanti tergantung sama penyedia. Seperti itu. Termasuk ini pun juga untuk yang jasa konsultan konstruksi, nama klausulnya sama persis. Nama klausul sama persis Bapak Ibu. Anda bisa lihat di lampiran 5 ya. Nama MDP, nama klausulnya sama persis, 26 klausul. Jadi itu adalah untuk jasa konsultan, baik yang konstruksi maupun yang non konstruksi. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Semoga ini bisa bermanfaat buat Anda semuanya. Format, spesifikasi, teknis dan KAK. Kalau KAK saya nggak bikin sesuai persis dengan ketentuannya. Kalau spesifikasi teknis saya memang bikin karena memang LKPP tidak membuat khusus formatnya seperti apa, sehingga apa yang sudah diatur di Juknis Bapak Ibu, nah ini saya tuangkan dalam suatu format seperti ini Bapak Ibu ya, baik yang untuk barang jasa lainnya seperti ini maupun yang pekerjaan konstruksi yang kurang lebih isinya adalah seperti ini Bapak Ibu ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Sukses buat Anda Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.